Pun bisa. Usah. Kira to nyantai arek Madin soalnya tak lebokno bengi. Jadi gak ono arek Madin. Sampai maghrib ya kalau 4 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa ja'al kulla syai'in in syi'ta sahla. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk melanjutkan seri kajian tasawuf Islam, ya, disebut tasawuf nih, menarik ya. Tasawuf Islam atau fikih suluk atau tazkiyatun nafs. Nama masyhurnya tazkiyatun nafs. Bisa juga disebut fikih suluk, bisa juga disebut tasawuf Islam. Dan kitab yang kita baca adalah kitab Madharatul Qulub. Mungkin bagi teman-teman sing bae kurang duwe iso mungkin fotokopi ya untuk barangkali pertemuan berikutnya. Tapi nanti juga bisa menulis poin-poin yang kita bahas. Jadi di kitab Madharatul Qulub ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, beliau nanti akan membahas paling tidak ada 3 pembahasan isi dari kitab ini. Pembahasan yang pertama, beliau nanti akan membahas tentang adab-adab atau sifat-sifat yang buruk yang hendaknya kita hilangkan dari jiwa kita hilangkan dari hati kita. Ya, bahasa lainnya mengkosongkan gelas, gitu ya. Bahasa lainnya mengkosongkan gelas. Kita coba mengkosongkan jiwa kita, hati kita dari radzailil umur, dari perkara-perkara yang rendah, akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Baik akhlak itu cuma yang berkutat dalam hati atau sampai terucapkan atau sampai terwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kita upayakan kita kenali dulu. Pertama perlu kita kenali. Karena al-ilmu qablal qauli wal amal. Ya. Masalah amal alon-alon. Kadang perlu berlatih. Nanti mungkin di dalam beberapa akhlak yang buruk kena kita. Iki aku. Kadang mungkin itu. Bahkan saya sendiri. Ini termasuk akhlak saya. Dan merubah akhlak itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena akhlak kita ya kita hitung saja umur kita sejak kecil, sejak kita punya akhlak itu sampai hari ini berapa tahun. Sudah melekat, sudah erat dengan kita. Ya. Sudah dalam tanda kutip nyawiji, gitu ya, bersatu dengan kita. Sulit misalkan ada ya kita memiliki misalkan sifat sifat al-bukhl, ya, sifat pelit, atau mungkin sifat kadzib, ya, berdusta, ya, kita senang ngomong dusta, atau kita punya sifat al-jaza itu tidak sabar terhadap beberapa hal, ya, dan itu sudah menjadi akhlak kita, itu sulit makanya perlu dilatih. Yang penting kita tahu dulu. Ya, kita tahu dulu. Kemudian yang 2 yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang akhlak-akhlak yang baik. Nah, nanti ketika beliau membahas akhlak buruk, beliau biasanya akan sebutkan caranya gimana supaya kita bisa menggeser akhlak itu. Kemudian nanti beliau bicara tentang akhlak baik. Yang hendaknya harapannya setelah jiwa kita sudah kosong dari akhlak buruk, kita isi dengan akhlak yang baik. Kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, setelah itu yang ketiga yang akan beliau bahas tentang maqamat, tentang bagaimana kita bisa semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya bagaimana caranya supaya ubudiyah kita, peribadatan kita, penghambaan kita, ketakwaan kita semakin berkualitas dan meningkat. Karena seorang muslim tidak stagnan di satu titik, tapi dia berusaha untuk semakin baik meskipun alon-alon. Dan di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang mukaddimah dari penulis ini, juga kita sudah
membahas sedikit dari awalan yang beliau sampaikan, yaitu tentang adab. Kita ini sedang membahas tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan akhlak buruk kita, akhlak baik kita, maqamat itu semuanya hubungannya dengan Allah. Ya, hubungannya dengan Allah. Maka sebagaimana diwasiatkan oleh para ulama terdahulu sebelum kita juga, ketika seorang belajar ilmu, mulailah dengan adab. Mulailah dengan adab. Orang belajar fikih, suruh belajar adab. Orang belajar hadis, suruh belajar adab. Ya. Makanya para ulama itu banyak menulis kitab-kitab apa? Adab dan akhlak. Supaya tahu. Ya, supaya apa? Tahu bahwasanya ilmu ini tidak diambil begitu saja. Ada cara mengambil. Ada cara mengambil. Itu yang membedakan ilmu syar'i dengan ilmu duniawi. Kalau mungkin belajar matematika, ya, murid rodok selengean selama UTI cerdas iso mlebu. Dan kalau mlebu manfaat saja. Ya, masih gak manut sampai guru nih, wae mlebu gak tau mlebu. Tapi ini ujian oleh 100 ya kan. Ya kan bisa jadi ketika kita jelaskan gitu tidur, ya. Kemudian digugah, apa jawaban nih? Langsung saya jawab. Ya, ini karomah ya. Ya. Jadi kalau itu mungkin ilmu duniawi mungkin tanpa memiliki adab dalam mengambilnya bisa jadi. Dan itu mungkin saja apakah bisa bermanfaatnya, mungkin bermanfaat untuk pekerjaannya, oleh kerja sing enak, oleh bisa saja. Karena sebab kecerdasan otaknya. Tapi ilmu syar'i enggak. Ilmu syar'i bukan hanya sekedar pengetahuan. Ilmu syar'i bukan cuma sekedar informasi yang disimpan, bukan. Tapi ilmu syar'i itu butuh barokah, ngefek dampak enggak ke kehidupan kita, paling tidak dampak ke pribadi kita. Ya. Maka kalau ilmu itu enggak dampak ke pribadi kita, perlu dipertanyakan. Aku wis bener tak gak caraku ngaji? Bener tak gak caraku apa? Belajar ilmu syar'i. Ya. Kalau misalkan kok tidak ada dampak sama sekali dalam dirinya, minimal dalam dirinya, nggak perlu kita toleh-toleh dulu ke keluarga, ke teman dekat, nggak perlu. Kita lihat ke diri kita, ada dampak nggak? Tambah api nggak? Ya, tambah cedek tak gak nanggone pangeran? Atau semakin jauh? Atau semakin sombong? Ya, dan seterusnya. Makanya ketika kita belajar perlu adab. Demikian juga ketika belajar masalah tazkiyatun nafs, hubungan kita dengan Allah, maka yang perlu kita pelajari adab kita kepada Allah. Supaya belajar ilmu ini kita punya adab pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan adab yang pertama, yaitu apa? Sikap inkisar. Sikap apa? Inkisar. Maka kita baca apa yang ditulis oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang 10 ya. Fa'dub ma'allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Fa'dub ma'allahi ala wa jalla. Bi an tulazimal haya wa dhulla. Munkasiran tahtal haya wa khati'a. Tahtal mahabati ilaihi dhari'a, mulgin muradaka ila muradihi, khalin minat tama'i fi ibadihi, mubadiran li amrihi wa min dakhal, isa'atil adabi fi ayyi wajal, in tatahaqqaq bisifatika tumat, ya ayyuhal abdu bi awsafis samad, bidzulli wal faqri tahaqqaq tadfari, bil izzi wal ghina minal muqtadiri, wala najata kanajatil qalbi id kullu jarihin lahu mulabbi. Nah, ini jadi dari bait ke 10 sampai 16 ini sebagai mukaddimah kita sebelum masuk ke akhlak-akhlak yang tercela atau sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi ini adalah beberapa adab kita pada Allah. Adab yang pertama kemarin dari syair nomor 10 sampai nomor 11. Nih, fa'dub ma'allah ala wa jalla, beradablah bersama Allah yang maha tinggi lagi maha mulia, bi antulazimal haya wa dhulla, dengan melazimi rasa malu dan kehinaan, munkasiron, dengan sikap inkisar, tahtal haya, di bawah rasa malunya, wa khadian, dan bersikap khudu, tahtal mahabati, di bawah kewibawaan Allah, ilaihi, kepada Allah, dhari'a, dia bertabarruk. Maka sekarang kita masuk ke adab berikutnya, adab yang kedua.
adab yang kedua yang beliau isyaratkan di sini dari bait nomor 12. Bait nomor 12 ini ada dua adab. Jadi adab kedua ketiga di bait 12 ini. Beliau mengatakan qala mulghin muradaka ila muradihi khalin minat tama'i fi ibadihi. Maka di sini beliau mengatakan ya, mulghin itu apa ya? Ilgha itu tidak jadi, apa ya? Jadi menurut terjemahnya. Jadi mulghin menghilangkan, gitulah gampangannya. Mulghin menghilangkan. Muradaka keinginan pribadimu ila muradihi menuju keinginannya Allah. Ini adab yang kedua ya. Nanti tak jelaskan. Ya. Jadi menghilangkan keinginan pribadimu menuju keinginan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang kedua. Ya. Ini adab yang kedua. Khalin itu kosong dalam artian bersih. Ya. Khalin itu kosong dalam artian apa? Bersih. Minat tama'i dari rasa tamak. Rasa tamak itu keinginan yang sangat. Keinginan yang sangat. Sehingga sampai ada rasa bergantung. Fi ibadihi pada hamba-hambanya Allah. Taib, ini adab ketiga. Taib. Kita coba renungi adab yang kedua ini. Beliau mengatakan mulghin muradaka ila muradihi. Mulghin tak artinya apa mang? Menghilangkan keinginan pribadimu ila muradihi. Hi di sini balik pada Allah. Menghilangkan keinginan pribadimu menuju keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dimaksud dengan adab kedua? Adab kedua, adab kita kepada Allah yang kedua, hendaknya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berprasangka baik. Berprasangka baik. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam apapun dalam kehidupan kita. Ya. Baik yang menimpa kita itu kebaikan yang kita pandang itu baik atau yang kita pandang itu buruk. Baik yang ada pada kita itu sesuatu yang memang kita inginkan atau tidak kita inginkan, hati kita selalu husnudzon pada Allah. Makanya beliau bahasakan dengan bahasa yang lain. Yang ini Masya Allah sangat mengenang sekali. Engkau hilangkan keinginan pribadimu menuju keinginannya Allah. Karena gini, contoh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing rehan misalkan berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakan berikan pada saya pekerjaan yang cocok dengan passion saya, misalkan. Iya, kalau bisa tahun ini ya Allah. Sampai 2 tahun gorong oleh penggawean. Tapi 2 tahun tidak dapat pekerjaan, itu yang mentakdirkan siapa? Allah. Maka ketika kita hilangkan keinginan pribadimu menuju keinginannya Allah, ketika sudah kejadian itu takdirnya Allah. Oh, sing dia kepingini Allah, berarti aku durung nyambut gawe sik. Itu berarti mek turu mangan tok ya. Enggak. Enggak. Maksudnya ada hikmah yang lain, coba kita cari. Jadi ego kita jangan sampai kita, ya Allah, kulo kan nyuwun 1 tahun saja, ini sudah 2 tahun loh. Ini ego kita. Ini muraduka. Ini keinginan pribadimu. Maka bahasanya musannif, hilangkan keinginan pribadimu menuju keinginannya Allah. Dalam artian apapun yang Allah takdirkan, maka selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita tidak boleh apa? Menisbatkan sebuah keburukan pada Allah. Meskipun kita tahu ya semua takdir yang kita terima itu pasti semuanya dari Allah. Nggak mungkin ono sing nakdirno selain pangeran, nggak mungkin. Dan kadang kita melihat itu buruk. Dan kalau kita melihat itu buruk, maka nggak boleh kita nisbat pada Allah. Ya Allah, kenapa engkau jahat padaku? Subhanallah, nggak boleh. Saya kemarin sempat melihat ada flyer kajian yang nggak harus ada. Judulnya adalah Tuhan Maha Jahat. Tahu nggak?
pernah. Ya malah lihat itu. Yang di share Ustadz ini siapa? Ustadz Reza. Nggak tahu saya, nggak tahu Ustadz Reza. Pokoknya saya lihat itu sekilas di Instagram, nyekrol gitu kan. Duh, kok ono menungso sing koyo ngene Mas. Tapi pembicaranya cewek Ustadz. Iya, makanya itu. Makanya saya katakan ini pengajian yang harusnya tidak ada. Hal macam ini. Karena kebodohan sekali gitu ya. Kebodohan sekali. Ya. Menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah keburukan itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa besar. Dosa besar di antara dosa besar. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu versi doa iftitah, doa ketika sholat ini, ya salah satu versinya ada yang mengatakan seperti ini dalam hadis, labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Nabi SAW dalam doa iftitah beliau membaca ketika menghadap Allah dalam salatnya, beliau membaca labbaik wa sa'daik, ya Allah saya mendengar, saya datang, saya penuhi panggilanmu untuk sholat. Wal khairu fi yadaik, semua kebaikan itu ada di tangan ya Allah. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak mungkin dinisbatkan padamu. Kezaliman Allah tidak mungkin zalim, kejahatan Allah tidak mungkin jahat, mustahil. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu zalim dan dia mengetahui, kafir. Orang mengatakan Allah itu jahat. Allah itu apa? Jahat, dengan definisi jahat adalah orang yang melakukan kezaliman dan seterusnya, padahal dia tahu, kafir. Ya. Wa ma yadhlimu rabbuka wa la tadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun, bahkan wong kafir gak tahu zalimi Allah. Kok isok menungso zalimi pangeran, kan apa ya? Sesuatu yang di atas mengherankan. Kalau ada bahasa di atas mengherankan, itu ya mengherankan kuadrat mungkin. Wong pangeran ae lho, gak tahu zalimi hambane, kok ono hamba apa? Engkau hapuskan keinginan pribadimu menuju keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Putus dah. Saya tak teloki. Putus berarti iki ulang. Biasanya saya disambung. Oh ya, coba sambung. Kalau data pada. Nah iya. Sinyalnya lah. Pasar lu. Apa? Pasar lu. Seru. Nyambung ini. Ya sudah nyambung. Baik. Makanya penting, ya. Dan diantara hikmah kenapa kita kok harus husnudzon kepada Allah, kenapa termasuk adab kita selalu husnudzon kepada Allah, selalu berbaik sangka, ya, selalu apa, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alasannya adalah bahwasanya apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, apapun yang ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak tahu secara hakiki, kita tidak tahu kebenaran aslinya hal itu baik atau buruk untuk kita. Saya ulangi, segala macam takdir Allah yang menimpa kita secara yakin 100% kita tidak tahu kebaikan untuk kita atau tidak. Misalkan kasus tadi, Rehan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, jaluk misalkan kerja, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passionnya untuk jangan sampai lewat 1 tahun ini. Tapi ternyata
takdir Allah berkata lain. Sampai 2 tahun belum apa? Belum ada panggilan. Maka mungkin Rehan akan berprasangka, ini sebuah keburukan untuk saya. Sebuah keburukan untuk saya. Tapi kita tanya, apakah keburukan itu memang asli keburukan? Nggak mungkin nggak. Atau itu keburukan sesuai dengan pandangan kita saja. Sesuai pandangan kita saja. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah sesuai pandangan kita. Sesuai pandangan kita. Karena bisa jadi orang lain memandang nggak buruk. Bisa jadi. Nggak. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa kita harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala? Karena semua takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memastikan 100% bahwasanya itu kebaikan untuk kita atau keburukan untuk kita. Kita hanya menilai sesuai dengan kemampuan nalar kita saja, kemampuan pandangan kita, dan ilmu kita terbatas. Ibarat menungso iku ilmune kok diwadai gelas. Sing amber yo gak ngerti. Sing amber wis gak ngerti. Jobone gelas nggak tahu. Yeah. Yang membuktikan itu apa? Membuktikan berapa banyak sampai hari ini ya, berapa banyak perkara-perkara baru yang ditemukan oleh manusia. Yang sebelumnya dia tidak tahu. Ya. Makanya disampaikan wa'allamahu ma lam takun wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarimu sesuatu yang kamu sebelumnya belum tahu. Allah mengajari kita sesuatu yang sebelumnya belum tahu. Itu menunjukkan apa? Akal kita, pengetahuan kita, ilmu kita untuk menilai sesuatu itu sangat terbatas. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Sing expert, ana sing luar biasa, excellent gitu ya. Ana sing dukur pinter wis mentoke pinter, ana sing luwih pinter. Kan ontek gak ada habisnya. Ya, dan setiap orang yang tahu itu ada yang lebih tahu, dan puncak dari semua pengetahuan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gak ada yang ngerti selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada takdir Allah kepada kita, husnudzon itu adalah termasuk adab kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita nanti nggak berprasangka buruk. Kalau kita berprasangka buruk, suudzon, maka ini bertentangan dengan doanya Nabi tadi. Wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan itu nggak ada yang dinisbatkan kepadamu ya Allah. Ketika kita suudzon pada Allah, berprasangka elek, berarti kita mencoba, sudah melangkah untuk menisbatkan keburukan pada Allah. Makanya harus apa? Husnudzon. Ya. Baik, mulgin muradaka ila muradi. Ya. Engkau hapuskan keinginan pribadimu ila muradi, menuju keinginan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang masyhur ini bahas bab takdir, pasti ayat ini disinggung. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu nggak senang kepada sesuatu padahal dia sebenarnya baik. Dan bisa jadi kamu senang pada sesuatu padahal itu sejatinya apa? Buruk. Ya. Itu buruk. Makanya kita nggak ada yang tahu, ilmu kita terbatas. Takdir Allah itu kita nggak tahu itu benar-benar 100% pasti yakin apakah itu kebaikan atau keburukan. Nggak tahu. Ya nggak tahu. Bahkan seorang muslim ketika dia kena musibah, ya, ketika dia kena musibah, ya, atau misalkan seorang ketika dia kena musibah, kita coba berpikir, kira-kira iki apa? Iki cobaan yang meninggikan derajat saya, atau ini adalah siksaan yang menjatuhkan derajat saya? Kita masih berpikir-pikir. Ya, mulai marunu misalkan ziku marunu melaku sandung cedak, nah kukunya cepot. Gak ya. Tapi yo iso ayo, aku duduk pangeran soalnya. Saya bukan Allah. Jadi misalkan ya melaku cedak, kukunya cepot. Berpikir. Oh jeloro sih, mikir sih. Wah iki tadi filosofi. Ini adalah sebuah
ini adalah sebuah ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat saya, atau ini adalah siksaan dan azab, iqab, hukuman dari Allah atas kejahatan saya. Ya. Jawabannya apa? Kalau misalkan ada kondisi macam ini ya, kalau ada pertanyaan misalkan, ini adalah ujian atau ini adalah hukuman? Jawabannya adalah tergantung sikap kita. Awakmu yo apa menanggapi hal itu? Ya, nek awakmu mesuh, terus, loh jatuh nak, jatuh, ajak turun, jatuh gelundung lah adikmu, kok ayo, ajak turun aja. Engko jatuh nak, bawa turun. Ya kalau misalkan apa? Sandung, terus marunu tambah aduh teko Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ini adalah adab. Kenapa? Karena sikap kita. Dan kalau misalnya kita sandung, ya sabar, innalillah, sabar ya Allah. Ingat eling hadis, ya tidaklah seorang itu ditimpa sebuah keburukan terus dia sabar bisa menggugurkan dosanya. Muga-muga itu tadi penghapus dosaku. Sebuah ujian untuk meningkatkan apa? Derajat, tergantung sikap kita. Ya, beda meneh nek wong kafir oleh apa jenenge sesuatu musibah, ya bisa dipastikan itu adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat mereka di sisi Allah. Loh wong kafir tinggi derajatnya di sisi Allah, gak mungkin. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Ya pasti itu apa? Hukuman yang Allah timpakan pada mereka. Itu akidah seorang muslim. Baik. Makanya mulgin muradaka ila muradihi. Kita hapuskan keinginan pribadi kita menuju keinginannya Allah. Adab ketiga ini adalah adab kedua ini husnudzan kepada Allah. Adab berikutnya, adab yang ketiga ya. Adab yang ketiga. Musannif mengatakan khalin itu kosong. Nih boso bebas sih. Boso apa namanya? Terjemah perkata. Tapi maksudnya di sini adalah membersihkan diri. Membersihkan diri. Membersihkan dari apa? Minat toma'i, dari perasaan tamak. Perasaan kepingin yang sangat. Yang sampai kita bergantung. Ya. Kita sampai apa? Bergantung, itu tamak. Keinginan yang sangat kuat sampai kita bergantung. Fi ibadi, pada hambanya Allah. Pada hambanya Allah. Maka termasuk adab ketiga. Adab ketiga itu maksudnya apa? Adab ketiga, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangkan rasa kebergantungan kepada makhluk. Hilangkan rasa kebergantungan kepada makhluk. Jangan bergantung pada makhluk. Jangan bergantung pada makhluk. Kenapa? Karena sama-sama makhluk. Aku yo makhluk, wong iku yo makhluk. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Terakhir makhluk itu adalah lemah. Terakhir itu ya sudah tabiatnya makhluk itu lemah. Lemah. Ya. Tidak maha. Itu makhluk. Ya, tidak maha. Ya. Misalkan kita mengharapkan dari kekayaan orang ini. Kita katakan orang itu tidak akan sampai pada derajat maha kaya. Satu titik pasti mungkin Allah akan membalikan dia jadi miskin. Saya mengharapkan kepada kedudukan yang tinggi dari orang tersebut, pangkat yang tinggi dari orang tersebut, strata sosialnya yang tinggi dari orang tersebut. Maka kita katakan orang itu memang mungkin di sekarang ini stratanya tinggi, kedudukannya tinggi, tapi dia tidak maha tinggi. Bisa jadi Allah akan balik dia menjadi rendah serendah-rendahnya. Ya. Dan bisa jadi orang yang berada di bawah akan diangkat setinggi-tingginya. Ya. Berapa banyak dari raja-raja ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala balik takdirnya, mereka menjadi rakyat jelata. Dan berapa banyak dari para budak, mereka menjadi para raja. Ya. Dan itu sesuatu yang sangat mudah ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adab yang ketiga beliau bahasakan di sini, khalin, mengkosongkan diri, membersihkan diri. Dari apa? Minat toma'i, dari rasa tamak. Keinginan, harapan
yang sampai memunculkan kebergantungan kita fi ibadi, pada hambanya, ya. Maksudnya pada hambanya di sini beliau menggunakan kata fi, itu menunjukkan tidak pada zatnya sebenarnya, ya, bukan mina ibadihi tapi fi ibadihi kan. Jadi fi itu menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang melekat pada tubuh orang itu. Misalkan kita bergantung pada kedudukan seorang. Kalau kedudukannya orang itu hilang, orang itu nggak ada nilainya di mata kita. Kita bergantung pada harta orang lain, pada kekayaan orang lain. Kalau kekayaannya hilang dari orang itu nggak akan ada harganya di mata kita. Iya. Makanya, ya, hati kita gantungkan misalkan kepada kecantikan wanita. Ya. Kalau dia nggak cantik, sosok orang itu sudah nggak ada harganya di mata kita. Kita gantungkan pada ketampanan seorang laki-laki. Kalau laki-laki itu sudah hilang tampannya, sosok itu sudah nggak ada harganya di mata kita. Kalau kita gantungkan di sisi itu, ya. Jadi kalau kita menggantungkan pada sesuatu yang melekat pada fisik, pada zat dari seorang hamba, kalau yang melekat itu hilang, zat itu sudah nggak ada harganya. Zat itu sudah nggak ada harganya. Ya, bosok kasari, ya, hal itu seperti baju. Ya, kalau dilepas, ya dia nggak akan pakai pakaian. Ya. Makanya penting untuk memahami hal tersebut. Ya, penting untuk memahami hal tersebut. Ya. Makanya kita jangan bergantung, ya, jangan bergantung pada manusia. Kita punya harapan yang sekiranya dalam hal-hal yang memang tidak sampai hati kita bergantung, tidak masalah. Misalkan kita kerja dengan seorang, ya, kita kerja dengan seorang. Ini nggak masalah. Ini mengharapkan sesuatu yang memang sudah menjadi haknya. Tapi tidak sampai hatinya bergantung ke sana. Bergantung ke sana. Ya, tidak sampai hatinya apa? Bergantung ke sana. Ya. Karena itu sesuatu yang sangat wajar sekali, manusiawi. Ya. Atau misalkan kita dikejar oleh penjahat. Kita ketemu polisi, ketemu kantor polisi, kita masuk ke situ. Harapannya, kita berharap, punya harapan, keinginan apa? Kita bisa dilindungi oleh si polisi itu. Ini gak kong kali kong ngawi, enggak lah. Polisi Indonesia baik-baik kok. Ya, lalu misalkan apa? Kita berlindung itu, maka boleh sah-sah saja kita punya apa? Punya harapan. Ya, dan ini tidak, ini namanya ya harapan yang wajar. Tapi menggantungkan hati, maka ini nanti masuk ranahnya tawakal, bergantung hatinya pada Allah. Ini yang nggak boleh. Bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ketika di sini saya nukilkan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, fa inna asrul qalbi a'zamu min asril badan wa isti'badul qalbi a'zamu min isti'badil badan. Beliau mengatakan, sesungguhnya hati yang tertawan itu lebih berat daripada tubuh yang tertawan. Kalau musuh gitu ya. Ya. Kita perang, pasti ada tawan perang. Kita bandingkan, ada orang yang fisiknya ditawan musuh, dan ada seorang yang hatinya ditawan oleh orang lain. Maka bisa jadi lebih berat orang yang hatinya ditawan orang lain. Bisa bunuh diri bareng. Ya, bisa bunuh diri. Hatinya sudah ditawan. Tapi orang kalau misalkan ditawan musuh, ya, maka dia nggak bunuh diri. Ya, bahkan bisa menjadi semakin semangat. Kisah para sahabat ketika menjadi tawanan orang kafir, mereka malah bertambah keimanannya kepada Allah. Tambah iman, tambah gede iman nih. Ya, ketika hati mereka bebas. Ya, hati mereka bebas. Ya. Makanya dikatakan bahwanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam penjara,
Beliau menyampaikan apa yang dilakukan oleh para musuhku tidak berpengaruh padaku, karena sesungguhnya jasadku terpenjara tapi hatiku bebas. Ya, tapi hatiku apa? Bebas. Makanya beliau mengatakan, fa inna asral qalbi a'dhamu min asril badan. Ketertawanan hati lebih berat daripada ketertawanan fisik. Wasti'badul qalbi a'dhamu min isti'badil badan. Dan perbudakan hati lebih berat daripada perbudakan fisik. Hatinya diperbudak. Hatinya yang diperbudak. Ya. Contohnya misalkan hati yang diperbudak misalkan dalam kasus tatayur. Dalam kasus apa? Tatayur. Hatinya sudah diperbudak oleh oleh pikirannya sendiri. Hatinya diperbudak oleh pikirannya. Tatayur itu apa sih? Misalkan merasa sial dengan sesuatu hal yang tidak ada hubungannya sebenarnya. Secara syar'i tidak ada hubungannya. Misalkan apa? Wong peluguran cecek. Wedi ini bukan main. Wah, kate oleh molo. Iya, wong nabrak kucing, wah kate oleh molo. Terus bau bingung jelek ya apa caranya sawercing. Ya apa caranya cik terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan karena menabrak kucing. Bagaimana menghindar kena molo. Iya. Bahkan mungkin gara-gara itu tadi, ya kena molo nih bukan gara-gara nabrak kucing, tapi gara-gara dia sudah heboh sendiri. Ya, gara-gara pikirannya sendiri. Makanya dokter kan ngomong, ya kabeh penyakit itu asal itu kok pikiran. Makanya dia, wah, iki opo iki? Enggak. Ya. Jadi dia sedang tertawan dengan pikirannya sendiri, hatinya tertawan, digantungkan kepada hal itu. Mati nih kucing, ya, hatinya tertawan dengan kematian si kucing. Hatinya tertawan dengan cecak yang jatuh di kepalanya. Takut apa? Takut terkena balak sial. Padahal Allah tidak pernah menjelaskan, Rasulnya nggak pernah menjelaskan hal tersebut. Ya wes biasalah. Turu enak-enak nang omah. Wes, waduh, nang dhuwur omahku. Tolah-toleh, sapa iki? Ana dares gile, orang Jawa kan gitu ya. Ana dares, wah sapa kate mati, dhuwur omah sapa gitu. Dituasno ae gitu. Ya. Nah, kita katakan itu semua nggak ada hubungannya. Itu termasuk amal jahiliyah. Amal jahiliyah. Orang jahiliyah itu di antara perbuatan mereka adalah apa? Menggantungkan hati mereka kepada selain Allah. Bener-bener gantung. Contoh menggantungkan hati ya seperti itu. Sampai dadi pikiran, sampai dadi molo temenan. Karena dari pikiran. Sugesti. Makanya memang kabeh penyakit itu asal itu kok pikiran. Nah, itu. Maka yang ketiga adalah menghilangkan kebergantungan hati kepada Allah. Kalau kita tidak bergantung pada Allah, berusaha memperbaiki diri, ya. Kemudian untuk orang yang bertemu kepada aku wis nek iso aja sampai dadi wong sing gak seneng ambek aku aja sampai gak seneng ambek wong liya, ya. Berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah, berusaha memperbaiki hubungannya dengan manusia, dilakukan sebisanya. Nek gak kuat ya ndonga nang pangeran, ya Allah jenengan bantu kula. Sudah nyaman, ya. Daripada kita bergantung dengan manusia. Baik, itu adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, beliau mengatakan qala mubadiron li amrihi wa min dakhal isaatil adabi fi ayyi wajal. Ya. Adab yang keempat, ya, mubadiron li amrihi. Adab yang keempat adalah bersegera, mubadiron itu bersegera. Li amrihi terhadap perintah Allah. Nah, ini adab yang keempat. Apa yang keempat? Bersegera untuk beramal ketika bisa. Bersegera untuk beramal ketika bisa. Kebaikan apapun, sekecil apapun, kita bisa laksanakan ketika itu laksanakan. Ya, makanya sangat bagus sekali, ya. Yang sering diomongkan sama orang Jawa itu. Ketika lho lapo kok repot-repot gini? Biasanya orang Jawa ngomong apa? Mumpung iling. Penting mumpung iling. Garis bawah ini, mumpung iling itu sesuatu yang sangat berharga.
berarti Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Ya. Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, kita punya uang. Kelingan utang, langsung dibayar, plus. Duh, lapo kok gopo-gopo ae. Mumpung eling. Mumpung eling. Ya. Kita sedang berada di masjid misalkan. Terus eling, loh iya. Salah satu adab ketika masuk masjid adalah kita ada niatan untuk itikaf. Wah, mumpung eling. Ya, ketika kita nyantai, ya, apa namanya, nyantai ngapain di masjid, duduk-duduk, ya, kemudian kita ngapain, ya, terus ada Quran, tak wajone rek, kenapa dibaca? Ya mumpung eling, ya, daripada apa? Daripada pas eling wis gak iso, nah itu wis repot. Ketika ingat sudah nggak bisa. Ketika ingat sudah nggak bisa. Akhirnya seperti ucapannya orang kafir. Ya laitani kuntu turoba. Duh pangeran, seandainya saya dulu adalah butiran pasir, butiran debu. Makanya getun buri, kagetun ngarep. Ya, makanya penting ini. Adab yang keempat, adab kita pada Allah. Dalam semua perintah-perintah Allah, aturannya Allah, kita kerjakan ketika kita ingat, ketika kita bisa, ketika ada kesempatan, kita kerjakan. Sekecil apapun kebaikan itu, ya, sekecil apapun kebaikan itu, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan fastabiqul khairat, ya, segeralah kalian itu berlomba-lomba untuk kebaikan, ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, ya. Maka di setiap arah itu Allah yang memalingkan orang kepada arah tersebut, maka bersegeralah kalian berlomba-lomba fastabiqu al khairat, berlomba-lomba mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, wasari'u, bersegeralah menuju ampunan hambamu, ya, menuju ampunan hambamu. Aku tahu nggak itu songnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa mumpung eling? Gak mesti wong eling dosa, gak mesti loh. Sudah lewat loh. Iya, dosa kayak utang. Akeh lali nih. Ngelali. Akeh lali nih. Iya, ini gak apa namanya? Pas logo-logo nyantai gitu, moro-moro terbesit. Dulu saya malah melakukan ini. Istighfari, mumpung eling istighfari. Bisa jadi istighfar itulah yang diterima Allah ketika saat itu, bisa jadi. Ya. Ya makanya dan musuh, ya, musuhnya mubadarah li amrillah, musuhnya bersegera untuk menuju ampunan Allah, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah adalah menunda-nunda. Ini musuhnya. Bahasa kitabnya itu taswif. Taswif berasal dari kata saufa. Saufa itu katene. Ayo ndang ini, engko ae nek katene ngene. Ayo ndang sembahyang engko ae nek katene umur 40 misalkan, umur 50, ya. Ndang istighfar, dieling dosane, engko ae nek katene turu, misal engko ae nek katene ngene. Kurang mesti petuk ambek katene ku, belum apanya, belum tentu dia hidup ya sampai apa yang dia inginkan tadi. Ini namanya taswif, menunda-nunda. Makanya Imam Ghazali, saya sampaikan di sini nasihatnya Imam Ghazali. Beliau menggambarkan sangat bagus sekali tentang masalah taswif. Beliau mengatakan, "I'lam anna man lahu akhwan ghaiban yantadhir quduma ahadihima fi ghadin wa yantadhir qudumal akhar ba'da syahrin aw sanah. Fala yasta'idda lilladzi yaqdumu ila syahrin aw sanah wa inna ma yasta'iddu lilladzi yantadhir qudumahu ghadan." Beliau menyampaikan bayangannya atau gambarannya, ya, gambarannya orang yang bersegera dan tidak itu mungkin bisa kita analogikan seperti orang yang sedang menunggu dua temannya, menunggu dua keluarga lah. Keluarga A, ya, adik kita yang A, atau orang tua
ya, orang tua kita, ayah kita mengabari kita, ya, nak, aku mulai, ya, aku besok pulang. Ibu kita atau teman kita, saudara kita mengabari kita, insya Allah aku wulan ngarep pulang. Untuk si ayah atau untuk orang yang pertama yang mengatakan besok akan datang, kira-kira dia mempersiapkan sambutannya kapan? Saat itu, hari itu juga. Hari itu juga. Oh iya, meni mulih. Tapi untuk yang aku mulih bulan ngarep kok ya, nek gak bulan ngarep ya tahun ngarep misalkan. Maka kira-kira apakah orang itu akan mempersiapkan sambutannya hari itu? Ya tidak mungkin. Ini digambarkan Imam Ghazali seperti itu. Digambarkan Imam Ghazali seperti itu. Maka yang kedua tadi itu namanya taswif. Angkungku ae lah, cek gurung wayahe. Kalian satu, oh iya meneh wis wayahe. Makanya beliau mengatakan fal isti'dadu natijatu qurbil intidhar. Ya, maka beliau mengatakan, maka persiapan itu adalah sebuah hasil dari dekatnya apa yang kita tunggu. Orang semakin bersiap diri, itu menunjukkan orang itu merasa nunggunya gak akan lama. Tapi orang kok nyantai-nyantai, itu berarti dia merasa, meskipun dia mengakui aku gak, pasti dia merasa nunggunya masih lama. Kita pergi ke sebuah warung nasi goreng terkenal lah, ya, atau mungkin baru buka apa rumah makan makanan terkenal yang viral. Kita datang, antri nih wong 100, dan misalkan apa, kita bisa naruh pesanan dulu, tulis taruh, ya. Maka umumnya orang nulis diteleh, Mas tak tinggal sih nang Indomaret ya misalnya nih. Mas tak tinggal sih nang Omas ya. Karena dia orang itu malas antri. Bu'dul intidhar, jauhnya masa menunggu itu membuat orang malas untuk bersiap-siap. Tapi kalau dia sudah merasa dekat, dia akan segera bersiap-siap. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan fal isti'dad natijatu qurbil intidhar. Maka beliau mengatakan faman tadhara maji al-maut ba'da sanah ishtaghala qalbuhu bil muddah wa nasiya ma war al-muddah. Beliau mengatakan maka orang yang menunggu kematiannya datang tahun depan, dia nyantai-nyantai. Cik tahun ngarep. Sik. Masih tahun depan. Sik. Akhirnya apa? Karena sik lupa. Nih mati nih tahun ngarep. Kan gitu ya. Karena orang kalau sudah lalai, terkadang sudah terlanjur lalai, orang kan lupa. Makanya itu fungsinya kadang kita bikin alarm, reminder gitu ya. Di alarm cika lali. Orang soalnya kalau sudah terlalu lama jangka waktunya wis lali, lupa. Merem mati lu iyo, iki wae aku mati gitu. Lah ke tahun wingi dikandani sampe tanggal sakmene kok lali gitu. Ya aku lali. Makanya beliau mengatakan, ya faman intadhara maji al-maut ba'da sana ishtaghala qalbuhu bil muddah wa nasiya ma wara al-muddah. Dia mengatakan, ya sudah sibuk dengan urusan sing kok ae. Akhirnya lupa. Tsumma yusbihu kulla yaumin huwa muntadhirun li sanah bikamaliha la yankusu minhal yaum alladzi madha wa dzalika yamnahu min mubadaratil amal. Ya, intinya beliau menyampaikan bahwasanya orang yang kalau menunggu merasa masih lama dia akan nyantai-nyantai. Makanya cara supaya kita bersegera untuk beramal. Ingat kematian kita. Aksiru min dzikri hadzimil ladzah. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu? Al-maut. Ya. Ya, mengingat hal tersebut, mengingat hakikat hidup kita, bahwa tidak ada yang lebih yakin daripada hari esok melebihi kematian. Nggak ada yang lebih yakin. Mati itu pasti. Semuanya serba berkemungkinan. Aku menyambut gawe, mungkin, ya, mungkin. Ya, ada kemungkinan nyambut gawe, ya. Bisa juga nggak bisa berangkat kerja, bisa jadi. Ya, tapi sesuatu yang pasti datang adalah kematian. Ya, makanya beliau mengatakan mubadirul amri.
Dan adab yang berikutnya, ya, atau beliau memberikan catatan sih ini, lebih kepada apa? Memberikan catatan, atau mungkin iya memberikan catatan. Dan beliau mengatakan wa min dakhal, dan dari masuknya isa'atil adab, buruknya adab, fi ayyi wajal. Isa'atil adab, buruknya adab, fi ayyi wajal, di dalam setiap rasa khawatir atau rasa takut. Ya, maka di sini beliau memberikan catatan. Ini catatan ya, bukan masuk adab, tapi catatan. Apa itu? Dan hendaknya orang itu memperhatikan, membersihkan dirinya min dakhali isa'atil adab, dari masuknya adab yang buruk pada momen-momen di mana kita merasa takut. Tapi takutnya bukan pada Allah. Ya, tapi takutnya bukan pada Allah. Ya. Dan orang biasanya seperti itu. Orang ketika sudah pada titik terendahnya, ada yang ingat Allah, tapi ada juga yang dia marah menggugat Allah. Maka ini peringatan. Jangan adab yang sudah kamu bangun dalam kondisi yang baik, kemudian kena ujian pisan, amblas. Ya, amblas semuanya. Kita sudah bersusah payah membangun, tak bangun alon-alon rek, ya, memperbaiki diri, ya, sedikit demi sedikit, ya. Kemudian kena angin, ya, kena ujian, des, jatuh, akhirnya dia menggugat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah nggak punya adab lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah nggak punya rasa malu, sudah nggak merasa hina, sudah nggak merasa khudu, tunduk pada Allah, dan seterusnya. Ya. Maka ini tanbih dari beliau, hati-hati masuknya adab yang buruk ketika kita dalam kondisi-kondisi terpuruk. Ya. Maka penting sekali untuk tetap mempertahankan adab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam kondisi lapang atau kondisi yang sempit, baik dalam kondisi baik atau dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, demikian yang bisa kita bahas ya. Rong bait ya, rong bait, subhanallah, rong bait itu sak jam. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya lanjutannya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.